Ronaldo, menurut gua Ronaldo bakalan tetap main. Tapi kalau misalkan berkaca dari pertandingan sebelumnya lawan Kongo, gua nggak expect dia bisa bawa Portugal menang ya, bahkan menang ya gitu loh dalam konteks menang. Kalau misalkan dia masih ada ego, gua harap Ronaldo malam ini nurunin egonya demi kepentingan tim dan kerjasama sama Bruno Fernandes. Bikin gol aja dulu satu deh buat memotivasi pemain lain untuk mencetak gol berikutnya, bener nggak? Betul. Karena gini, pas gua upload konten gua yang ngebahas Ronaldo, Ya. banyak netizen yang bilang begini, itu bukan salah Ronaldo, tapi pemain-pemain Portugal yang nggak mau ngasih ke Ronaldo. Iya. Dia juga Martinez, pelatihnya, Martinez. ya pelatihnya si Ronaldo. Karena Ronaldo itu kan ada pelatihnya Martinez. Ya. Tapi di mana-mana pun pemain yang udah besar, dia minta diganti pun pasti diganti. Contoh. Banyak contoh Messi minta bisa diganti, diganti. Sebenarnya kenapa Ronaldo nggak ngelakuin itu? Padahal dia udah deadlock loh. Gila, Ya, 90 menit. Umur udah nggak bisa, Ya, dan kelihatan ketika momen Ronaldo frustasi. Ya. Dia ketika dia passing ke Bruno, terus dia masukin coming side kan, masuk Ya. ke dalam. Ya. Tapi Bruno malah tarik ke belakang. Iya, Ronaldo, iya, passing belakang, ya. Ronaldo kan kecewa di situ. Iya. Nah harusnya di situ kan kayak, oh berarti memang nggak bisa. Iya. Gak bisa maksain. Nggak bisa maksain, harusnya ya udah Ronaldo dengan besar hati udah minta diganti. Iya. Iya. Gua yakin Martinez pun sama kayak di Brazil. Ya. Ancelotti manggil Ancelotti, Neymar, iya. padahal statusnya dia masih cedera loh. Benar. Parah cederanya. Iya. Tapi dipanggil. Betul. Karena apa? Karena Neymar sama Ronaldo hampir sama. Dari intervensi dari si Martinez sama Ancelotti udah pasti kena intervensi. Sama Federasi Portugal Sama Federasi Brazil. Portugal sama Brazil pasti Ya. kena. Ya. Terus juga mungkin dari sponsor dari apa? Ya. Pasti. Iya, kalau nggak masukin ini, ancamannya apa pasti? Ada beritanya. Ya. Neymar itu bakal main ketika lawan Scotland besok. Iya. Iya. Bakal main Scotland. Pertandingan ketiga ya. Pertandingan ketiga. Padahal gua kan bikin konten tuh. Gua pengen Neymar main di match kedua. Ternyata nggak dimainin. Dan dibawa sebagai cadangan pun nggak ada. Iya. Ya kan? Maksud gua, lu ngapain bawa Neymar Kalau belum siap, kalau belum siap gitu loh. mendingan bawa ke bangku penonton aja. Iya, padahal kan Gitu. banyak si Joao Pedro, Ya, pemain itu. Chelsea. Bagus itu. Iya, dia malah jadi tumbal Neymar loh nggak dibawa, Iya. malah ngambil Neymar. Kotak slotnya diambil Neymar ya. Iya, makanya ya oke lah Neymar ya sama kayak Ronaldo di Portugal sama Neymar di Brazil sama. Iya. Iya. Berarti menurut lo Ronaldo bakal main tapi nggak bakal impact ke permainan Portugal. Kalau Setuju. misalkan dia masih mengedepankan ego dia. Padahal ya kalau misalkan kita berbicara tentang timnas Portugal, lu tahu nggak saat ini tuh Portugal lagi generasi emas. Emas. Lu tahu kan di sini lagi ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, ada Rafael Leo, ada Gonzalo Leo. Kipernya Diogo Costa. Sekarang apa? bagus. Sekarang kita ibaratnya Ruben kan- Dias. ini Roberto Iya, Martinez, kan? Roberto Martinez kan ini kan pelatihnya Portugal sekarang. Lu ingat nggak Roberto Martinez ini dia tuh Piala Dunia 2018 menangani timnas Belgia, Belgia yang lagi emas. generasi emas juga, juga. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Bisa juara 3. Eden Hazard Iya, itu iya. Axel Witsel Iya, iya, itu iya. itu Lukaku. Nah, maksud gua itu Roberto Martinez pelatihnya Portugal sekarang itu kan dia ngelatih Belgia 2018 dan Belgia sampai semifinal loh, kalah Iya. sama Prancis kan. Tapi juara ketiga. Ya, tapi Iya. dia juara ketiga sebelum ada Umtiti kan, makanya kalah sama Iya. Prancis. Nah, jadi kayak kalau Roberto Martinez ini nggak bisa bawa Portugal juara, menurut gua ya, Gagal lah. dia menyia-nyiakan generasi emas di setiap Iya. negara yang sedang dia latih. Bener. Sayang sih kalau menurut gue ya. Argentina, Argentina, udah nggak usah diraguin lagi menurut gua, Pak. ya Argentina gue yakin lolos. Minimal semifinal. Ya, tapi gua sih kekhawatiran gua ya. Apa tuh? Lu ngelihat nggak di dua laga pertandingan awal Argentina itu, lu lihat waktu game pertama Messi ditarik keluar, Ya, Argentina tuh cuman main passing-passing aja, nggak ada. Berarti main sistem. Iya, maksud gua apakah ini akan kan kita katakanlah ada kalau misalnya Argentina sampai ke final, ya, kurang lebih kan ada 12 pertandingan. ya. Iya. Menurut lu ketika Messi apakah akan stabil 12 pertandingan itu? Gua khawatirnya ketika Messi nggak main, Argentina kayak kehilangan induknya. Oh gitu. Kita ngelihat aja lah. Lu ngelihat ketika Messi pegang bola Ya. langsung main-main oleh 3 orang. Benar. 3 orang. Makanya gua ngelihat Messi ini kan memang secara Scaloni kan mungkin menurut si Messi itu bebas. Lu mau roll di mana aja bebas. Jadi waktu dia main di tengah terus dia beda permainan waktu melawan Algeria. Aljazair ya. Aljazair. Itu Messi kan dari belakang. Dari belakang. Iya. Ini nggak dilakuin sama Messi karena dia lebih masuk ke area tengah, ke area sebelah kiri. Iya. Karena Final dia, third. iya, karena dia di press terus. Iya. Ketika bola di press terus. Nah, gua khawatir ketika Messi lumpuh, Argentina nggak berdaya. Oh gitu. Tapi Menurut lo gimana? pendapat Mas Ari? Tapi justru dengan Messi ditarik di tempel 3 apa 4 pemain pasti Bukan telat. Betul. Tapi tergantung pemain Argentina tuh yang Ya. bukan telatnya itu bisa memanfaatkan apa enggak Ya, itu. ya. Makanya waktu permainan waktu lawan Aljazair, Messi kenapa dia sampai turun ke belakang? Terbukti dari belakang dia ada buka celah, dia lari dari
lini belakang itu akhirnya kotor kaki. Iya. Dia harus main, oke kalau dalam sistemnya main to main marking ya. Iya. Bakal pusing karena Messi nggak di posisi yang stabil, statis. Iya. Dia kemana-mana. Iya. Susah kalau main to main marking itu. Iya. Iya. Nah ada yang ya kalau misalkan sekarang Messi ada taktik yang memang mematikan Messi lah. Gua rasa kan Nggak bakal ada di sih. 8 besar itu pasti banyak-banyak klub atau pelatih tim nasional atau pelatih yang udah merencanakan taktiknya gimana nih cara Matiin mematiin Messi. Messi, ya. Karena Argentina Messi nggak ada atau Messi mati. Beda banget. Beda banget. Menurut gue ini kita balik lagi ke kejeniusan si Lionel Scaloni. Ya. Balik lagi ya. Scaloni, betul. Kalau misalkan nggak ada Messi, misalkan kita kan nggak pernah tahu itu. Misalkan nanti match terakhir Argentina, kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba Messi, tiba-tiba selain Tottenham cedera nggak bisa ikut lagi Piala Dunia. Apalagi Lanjut lagi. umurnya udah tua. Enggak, biasanya dia nggak bisa lanjutin walaupun Nggak bisa. Argentina Ya. lolos kan. Iya. Itu kan malah kekhawatiran Kan. yang itu kan jadi Benar. jadi ngeri kan. Iya, Jadi betul. Argentina kayak bukan Argentina lagi. Nah, maksud gue kayak itu balik lagi ke Lionel Scaloni, tapi gue yakin dengan materi Argentina yang bagus melimpah juga dari tim inti sama cadangannya, Scaloni bisa kayak wah nggak ada Messi nih, gue harus masukin siapa nih buat nahan sama buat nyerang. Gue rasa sih kayak gitu. Harus ada strategi itu tuh. Ya, terutama kan pemain-pemain kayak Almeida gitu-gitu kan masih muda, masih kayak masih ada Alvarez, Iya. masih McAllister masih bisa ganti posisi Messi itu sebagai Bisa, playmaker. bisa. Sama siapa lagi tuh satu lagi Paredes. ada Paredes buat nahan. Pengalaman. Kalau buat nahannya ada Enzo kan. Jadi kayak ya udahlah Argentina gue masih tetap yakin dia bisa. Ini itu udah minimal banget di semifinal tuh Argentina dengan permainan sebagus tadi malam lawan Austria. Ngepres, pressingnya gila loh Argentina, kayak lu tahu Munchen tahun 2020 kayak champion itu Iya, ngepres tahu. kayak robot banget mainnya gila. Seperti kayak Iya. seperti Jepang. Jepang juga begitu mainnya. Nah itu kebanggaan Asia kita. Iya. Ya kan? Mas Ari tadi kan Argentina masuk semifinal. Iya. Sama sebelumnya tadi Portugal. Portugal, Terus Spanyol. Argentina, Spanyol. Mas Ari partnya itu apa? Negaranya. Pertama kandidat terkuat itu Prancis. Oke. Ya. Apa alasannya apa? Rasanya dia dari materi dari belakang ke depan ke tengah udah oke, Ya. udah matang, apalagi skuadnya skuad emas ada Olise. Wah, Itu udah ngeri banget permainan Olise itu. Waduh, terus depannya Mbappe kan. Ya. Kirinya ada Do. Do itu udah keren, terus pelapis itu Barcola tuh. Do. Waktu kalau Do buntu atau si Dembele buntu bisa masukin itu tuh. Ya. Itu udah pasti kandidat terkuat itu. Prancis. Prancis. Satu. Kedua itu Portugal. Portugal kayak alasan 36 itu. Udah dia Itu prime. zaman dia di MU mau Madrid itu. Iya. Madrid udah nggak ada perdebatan gitu. Itu mungkin masuk oke lah kalau, Oke, ya. tapi mungkin dengan umur sekarang seharusnya lebih ke super sub sama pengalaman. Bener. Super sub dengan pengalaman benar. Iya. Cerdas ya. Harusnya begitu. Yang Tapi ketiga. yang ketiga itu timnas Jepang underdog. Wah, Jepang. Jepang. Keren sih, keren. Benar-benar. Alasannya karena dia itu Karena alasannya emang dia wajah Asia dengan kualitas Eropa. Seharusnya timnas Indonesia harus belajar dari timnas Jepang. Iya. ya, kita tuh harus memperhatikan pembinaan usia muda. Nah, itu betul. Contohnya kayak misalkan kita mau bangun prestasi nggak bisa instan sebenarnya. Iya. Kayak kita harus kayak Indonesia nih, misalkan timnas apa, kita harus lihat dulu nih pemain-pemain dari timnas U16, U17, nanti masuk ke senior. Lama-lama kan jadi dia kenal satu tim, satu angkatan, dia kenal sama satu cara mainnya gimana, akhirnya membentuk dia tuh kayak timnas Jepang yang keren kayak gitu. Gua setuju. Iya. Bener kan? Betul. Setuju. Cuman ini PR kita nih. Iya. Iya, timnas. Yang alternya kita beda. Iya. Kebiasaan kayak sekarang gini, oke, pembinaan dari usia 16 tahun. Ketika kebanyakan star syndrome, Ya. lu udah main bagus nih, lu tau lah Eva Dimas, Ya. Iya. ya kan, masa-masa dia seperti apa, tapi nggak lama. Kita. Ya udahlah berarti. Oke, Pak, berarti terakhir. Jepang. Terakhir itu Jerman. Karena Karena emang dia selalu difavoritkan setiap tahunnya. tapi kalau menurut lu final ideal siapa? Di antara pilihan lu dari Pak. Pengennya sih Prancis sama Portugal, tapi Wah, ngulang Euro 2016 dong. tapi semua tergantung dari Martinez. keberanian Martinez. Nah, iya. Cristiano Setuju Ronaldo. gua, setuju. Iya, gue setuju. Karena kan cadangan Cristiano Ronaldo itu pasti penuh tekanan. Tekanan, pressure. Gak mungkin. Seperti halnya waktu dulu pelatihnya siapa tuh yang sebelumnya Dipecat. pecat karena mencadangan Cristiano Ronaldo. Benar. Itu tergantung keberanian itu ketika dia mencadangan Cristiano Ronaldo, dan Portugal juga pasti dia akan bisa disanjung. Nama besar, Ya. titel World Cup banyak, Ya. tapi nggak disebutin sama Mas Ali. Brazil ya? Brazil, Oke. Spanyol. Iya. Spanyol nggak setuju. Alasan kenapa Brazil nggak bisa masuk ke semifinal? Soalnya terakhir itu Brazil itu juara dunia tahun 2002. Ya. Ya, Nah, terus abis itu ketika zamannya Ronaldinho itu ya. ya itu pun terakhir, tapi untuk
selanjutnya Jogo Bonito-nya udah gak ada lagi. Iya, Ya. iya. Cuman the last Terakhir Jogo tuh Bonito Neymar, Neymar. Tapi Neymar aja sekarang udah agak konsisten, ada Bisa. sering cedera. Iya, Gitu iya. kan. Cuma dia fisiknya sehebat Messi sama Ronaldo, pasti Iya. akan mengangkat. Habit Brazil kita tahu sendiri lah. Iya. Party. Akhirnya kan kayak Ronaldo. Minum-minuman. Iya, Iya. udah. Iya. Itu. Coba ada Jogo Bonito-nya itu. Iya. Seperti kayak tahun 2002 ada Rivaldo, walaupun ada Kleberson, ada Ronaldinho, Kakak mungkin masih cadangan, Masih muda, masih muda. muda. Terus si Kipernya masih muda, Rocky kan, ya? Junior, Iya, Rocky Junior back. Iya. back, abis itu Cafu. Cafu, bener. udah. Karena nih Brazil nih selalu digendong sama Vinicius menurut gue. Ya. Ya. Karena gini, kalau Vinicius main jelek, Brazil ikut-ikutan. Jadi kayak gue tuh berharap tuh Vinicius sama Raphinha tuh walaupun El Clasico ya, ngerti kan Vinicius Ya. Raphinha kan Barca Madrid, ya lu ego klub lu tinggalin dong di Iya. timnas Itu gitu loh. harusnya. Ya kan? Sekarang kalau kita ngebahas Brazil nggak lengkap kalau misalnya kita nggak ngebahas Casemiro. Casemiro. Oke. Menurut gua underperform. Ada Ya, Underperform. Dilihat dari Iya. pertandingan beberapa pertandingan Iya. terakhir ini. Ya, dia kan hero-nya ke Miami ya. Ya. Iya. Inter Miami ya. Miami. Maksud gua ya itu udah fasenya masa pensiun udah lu Masa cari menikmati apa. sepak bola. Iya benar. Terus Spanyol. Kenapa lu nggak? Kalau Spanyol diisi pemain muda. Muda. Tanpa pengalaman. Rata-rata 23-24 tahun. Kalau timnas Jerman kan muda plus pengalaman. Iya. Ada Zamor Di mix ya, di Sama mix. kayak Portugal yang lainnya sama. di Prancis juga sama. Prancis juga sama. Iya. Kalau Jepang kan udah datanya lah muda dan pengalaman. Muda Gitu. Apalagi Iya. si Lafuente ya. Nah, Iya. Lafuente itu waktu game pertama mainin Yamal Gavi, terakhir. Gavi juga di sebelah kiri. Iya, iya. Ferran, gue nggak ngerti ya Ferran ini bagus banget. Motivasinya apa ya? Iya makanya Apa anak emas kan? Nah, itu dia tuh. Bisa jadi tuh. Han. Maksud gua kan Gavi itu menurut gua nih udah yang udah teruji dan gua juga bikin konten gua Ya, teruji man. bahwa di tengah itu nggak usah diapa-apain aja. Lu kalau misalnya mau ini Olmo, Gavi, Pedri, Ya udah. itu Olmo itu bisa menjadi second striker loh. Iya. Dia bisa second number 9 loh. Iya. Maksudnya kalau lu belakang itu ketutup, ini Olmo ini bisa dari belakang gitu. Iya. Dari lain kedua tuh bisa kebuka ruang. Tapi kenapa yang pertama Gavi di kiri, yang Jabal Coba. Oh iya. di tengah kan, Oh, tengah. Ferran di kiri, di kanan sorry. Kenapa itu tiga plat itu nggak sesuai dengan role-nya dia di klub? Iya. Nggak ngerti tuh lah itu nyoba atau gimana. Yang kedua, Yamal main, kebukti. Iya. 25 menit udah 3 gol. Ah, gitu. Spanyol aslinya keluar ya. Spanyolnya keluar. World Cup tahun ini ada posisi 3 terbaik. Ya. Ya, Masih itu. diambil. Itu masih bisa diambil. Iya. Karena kan banyak Jadi, pesertanya. Ya, kalau misalkan memang Indonesia lolos ya. Tapi ini flashback ya, ke belakang. Lu percaya nggak di Indonesia ini masih kental dengan mafia? Oh, Saya oh, kalau itu percaya. saya. Wih, kita itu ngelawan waktu di round ketiga itu kita ngelawan tim timur tengah, Iya. Iya. ya kan? Bener. Sekarang gini, lu menang, dapat duitnya 1 M, lu kalah dapat duit 5 M. Apalagi pimpinan-pimpinan kita nggak Nah, tahu. oke, PSSI. iya, maksud itu kan, Iya. oke lah, kita ya nggak masuk akal juga kan, maksud gua banyak hal-hal yang diambil keputusan PSSI itu yang menurut gua kayak nanggung, kayak kontroversi, gitu kan? Itu kalau kita ngebahas timnas ya. Cuman gua sih optimis. Tapi lu yakin nggak kalau misalkan kita ini tiba-tiba lolos Piala Dunia bisa berbuat banyak di Piala Dunia? Kalau pemain diasporanya banyak, maksudnya gua sih Dengan yang ada sekarang, dari yang ada sekarang 16 besar sih optimis. 16 besar lo optimis. Allah Indonesia. Karena ada 3 terbaik ya. Iya, karena tiga terbaik. Iya. Pertimbangan itu ya. Iya, setuju gua soal itu. Iya. Tiga besar itu. Sebenarnya kan pencapaian Indonesia masuk ya meskipun tahun berapa puluh tahun yang lalu kan Indonesia pernah masuk Piala Dunia, tapi Iya. karena memang federasinya nggak se ini Iya. sekarang lah. Iya. Kita kan Nggak se-open sekarang. kita nggak kalah dari Cabo itu loh. Kita nggak kalah loh maksudnya Iya. dari Tanjung itu. Ya nggak kalah ya. Kita nggak kalah loh. Kita lu Kurasau deh. Ya, ya, Kurasau deh. Iya, Curaçao. Mantannya aja Clifford kan. Iya. Berarti tinggal Clifford dia lolos Piala Dunia. Maksud gua kayak negara kita tuh layak buat. Layak. Maksudnya kalau misalkan kita seri lawan Arab Saudi, terus lawan Irak seri kita lolos itu. Lolos. Udah lah, Ya udah lah, Udah, ya udah lah ya, udah. ya udah lah ya. Kita coba lagi 4 tahun Sekarang, lagi guys. lagi. sekarang Belanda, kenapa nggak bisa? Kenapa lu gak masukin Belanda? Karena kan Belanda itu terkenalnya tim runner up Piala Dunia ya. Dari zamannya, Iya lagi. dari zamannya pemain Johan Cruyff, Iya. Kroos, Sejarah nih. dan Lahir Van Persie. terakhir Van Persie terus zaman 2010. Urut Gullit paling ya juara Euro 88. Iya, benar. Itu pun tapi kalau Piala Dunia udah agak bisa tembus. Ya, tapi dengan squad sekarang dan lu ngeliat permainan Gakpo Ya. kemarin, Benar. gua agak yakin nih Tapi bisa dipertimbangkan tuh. bisa ya. 8 dipertimbangkan. besar bisa lah ya. 8 besar Bisa ya. Bisa. Gua sepakat 8 besar bisa. Iya. Bisa. Mungkin yang diambil dari Koeman ini kan dulu Pak
Belanda itu terkenal total football ya. Total Ya. football. Tapi mungkin sekarang zaman dokumen nggak terlalu total football, tapi Ya. dia lebih pokoknya jangan terlalu menyerang, tapi seimbang di lini pertahanan. Ya. Nah, Iya. ini agak Belanda berbeda. tuh Belanda tuh mainnya biasa kan kita mainnya tuh low block ya. Iya, low block. Low block banget. Maksudnya kalau dia udah menang, yaudah mainnya udah low block aja, udah Iya. main pasti-pasti. Tapi salah satu benar sih kata Coach kemarin, Belanda tuh kuda hitamnya Belanda sih. Maksud gua itu sangat Bola berbeda. ini Haaland, Norwegia. Norwegia. Ya. Norwegia. Lawan besar. Kita nggak usah sebutin lah, lawan besar. Tergantung lawannya sih. Ya, benar. Kalau lawannya Norwegia. masih Iya. Spanyol mungkin agak sulit ya. Norwegia ya. Karena memang yang ngegendong banget sih. Ya. Nomor satu sih. Alat mati, Odegaard mati. Iya, udah. Udah. Iya. Apa Norwegia? Haaland itu sama kayak zamannya Iya. Ronaldo ngebangun Portugal. Portugal. Iya. Belum ada Belum. Sama kayaknya Bale ngebangun Wales. Wales. Ya. Iya. Begitulah. Ya, jadi kalau tadi Norwegia atau lawan dasar, gue masih bisa naruh Norwegia. Tapi gua 16 sih. Gua cuma mentok di 16 Iya. menurut Iya. gua. Gua lawan besar karena gini, lawan besar, gua mikir gini, Norwegia kan oke lah, superstar kita tahu Erling Haaland ya. Nah, tapi kan dia ini masih bisa dibantu sama Odegaard, sama depannya Atletico Madrid itu Sorloth ya. Ya, Ya itu jago banget ya. Maksud gua Iya. itu tim itu masih banyak jadi orang kan nggak tahu nih, orang jadi fokus, wah gue jagain Haaland aja nih. Nah, Ya. pemain-pemain kayak Odegaard kan jadi nggak Bebas. jadi bebas tuh, Iya. free roll. Akhirnya bisa membuat